Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Sudah semestinya bagi kita untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-nikmatnya, di antaranya ada nikmat sehat dan juga nikmat iman. Dan selawat, teriring salam terlimpah curah selalu kepada suri tauladan kita, uswah hasanah kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah di pagi yang penuh dengan keberkahan ini kita akan lanjutkan kembali pelajaran kita. Dan terlihat di layar kita semua bahwasanya ada tulisan paling atas menjadi subbab kita hari ini sebelum masuk kepada konsep kalam itu sendiri yang sebelumnya saya infokan di grup. Ya, memang kita telah membahas yang namanya muqaddimah fi ilmin nahwi, yaitu mabadi asyrah, 10 diskursus poin penting yang wajib diketahui oleh para pembelajar ilmu nahwu sebelum dia masuk ke dalam ilmu nahwu itu sendiri. Ya. Namun di sini kita coba membacanya agar tidak ada lafal yang terlewat dari kitab ini. Muqaddimatun fi ilmin nahwi, yaitu pengantar dalam ilmu nahwu. Nah, ini hanya sebagian mabadi asyrah saja. Tidak seluruh mabadi asyrah masuk ke dalam sini, ya, dimasukkan oleh penulis. Kata beliau pertama, i'lam. Ya, i'lam. Ketahuilah, annahu, bahwasanya, yang bagi sudah semestinya, likulli, bagi setiap, syari'in, yang memulai, fi fannin, pada fannin, satu cabang disiplin ilmu, min, dari, fununin, ya, al-fununi, yaitu cabang-cabang disiplin ilmu. Al-funun bentuk jamak dari fan. Ayyatasawwarahu, untuk dia menggambarkan atau memiliki deskripsi umum pada satu cabang disiplin ilmu itu. Hu yang ada di sini memang betul menjadi maf'ul bih, kembali kepada fan. Wa ya'rifahu, ya'rifah, dia di fathah karena dia ma'tuf kepada yatasawwar. Yatasawwar fathah ini karena ada an. Dan juga bukan hanya memiliki gambaran umum pada satu cabang disiplin ilmu itu, melainkan juga dia harus memiliki pemahaman umum. Ya'rifahu. Qabla syuru', sebelum memulai. Ya, fihi, di dalam cabang ilmu tersebut. Sebelum masuk ke dalam ilmu tersebut. Kenapa demikian? Kita harus mengetahui gambaran umum dan pemahaman umum, ya, dari ilmu yang hendak kita pelajari. Maka di sini sejatinya diberikan jawaban oleh penulis. Liyakuna ala basiratin fihi. Liyakuna, agar, ya, menjadi di atas ilmu, ya. Maksudnya apa? Agar dia berada di atas ilmu, ya, agar dia berada di atas pemahaman dalam ilmu yang hendak dia kaji. Liyakuna, agar dia berada, ya, ala basirah. Basirah itu apa? Pengetahuan. Fihi, di dalam ilmu yang hendak dia kaji. Wa illa, ya, lam yantafi' bihi, dan jika tidak, maksudnya jika dia langsung masuk saja tapi tidak mengerti gambaran ilmu tersebut, maksudnya tidak mengenal mabadi asyrah suatu ilmu di awalnya, sehingga dia tidak memiliki pengetahuan dasar terhadap ilmu tersebut, maka lam yantafi',
tidak akan bermanfaat bihi, ya, di ilmu tersebut, ya, ketika dia masuk, nggak bermanfaat. Inilah mengapa banyak orang-orang itu futur dalam belajar, menyepelekan dan menyampingkan perkara ini, yaitu mabadi asyrah. Dan beberapa asatidzah pun, guru-guru yang lain, ya, terkadang tidak mengenalkan mabadi asyrah setiap ilmu yang hendak diajarkannya, gitu. Walaupun tidak semua, ya, setidaknya ada beberapa yang dikenalkan yang inti-intinya. Nah, termasuk yang ada di sini sekarang yang inti-intinya saja. Kemudian wa yahsulu at-tasawwuru. Nah, ya bisa yahsula dari liyakuna. Taib yahsulu. Dan tasawwur itu, nah, tasawwuru menjadi fa'il dari yahsulu, dan gambaran tadi itu, ya, gambaran tadi itu, gambaran yang kita peroleh dari 10 poin pengenalan mabadi asyrah itu akan memberikan atau, ya, akan ada tasawur, gambar itu, gambaran suatu ilmu itu akan ada di benak kita, akan berada di jiwa kita dengan apa? Bima'rifati umur. Ya, bima'rifati umurin, dengan kita mengetahui beberapa perkara. Minha, di antaranya ta'rifuhu, pengertian atau definisinya, maudu'uhu, tema pembahasannya, samaratuhu, yaitu buah atau hasil yang kita dapatkan ketika selesai mempelajari ilmu tersebut, syarafuhu, kemuliaan ilmu tersebut, kemudian nisbatuhu, nisbat ilmu tersebut ke ilmu apa, wa wadi'uhu, founder peletak ilmu tersebut, wa hukmuhu, dan hukum mempelajari ilmu tersebut. Kita langsung masuk kepada poin pertama, ta'rifnya, yaitu secara lughatan, ya. Nah, lughatan. Seringkali ditanyakan apa yang menyebabkan dia fathah, ya. Maka banyak sekali takdir-takdir, maksudnya di sini adalah jawaban-jawaban dari para pengkaji ilmu nahwu, khususnya i'rab. Dia adalah maf'ul ajli gitu, atau maf'ul mutlak dari yang dihapuskan. Ternyata tidak, dia adalah mansub bi isqatil khafdi. Maksudnya apa? Dia dinasabkan karena dihilangkannya huruf nasab, apa? Huruf jer. Gitu. Jadi asalnya itu apa? Ta'rifuhu fil lughati, dalam bahasa. Ketika huruf jernya dihilangkan maka dia nasab. Baik, secara bahasa, ya, ilmu nahwu ini yutlaku ala ma'anin katsirah. Dia dimutlakkan di atas makna-makna yang banyak, ya. Dimutlakkan di atas makna-makna yang banyak. Minha, di antara makna nahwu secara bahasa adalah al-qasdu, ya, al-qasdu. Al-qasdu itu maksud atau, ya, tujuan. Nah, takulu, engkau katakan, nahautu jihata Zaidin. Nahautu, ini ada kata nahautu. Nah, ya. Aku maksudnya apa? Qasad tuha. Aku memaksudkan ke arah Zaid. Jihah ini nasab karena dia menjadi zorof, ke arah. Nah, baik, kemudian yang kedua adalah al-mithlu. Nih, permisalan, contoh, ya. Sebagaimana pujiannya Imam Ali bin Abi Thalib karamahullah wajhah kepada Al-Imam Abul Aswad Ad-Adwali, ya, selaku eh, penyusun dari ilmu gramatika Arab, ya, ketika beliau memuji Abul Aswad Ad-Duali. Nah, taqulu Zaidun nahwu Aliyin. Nah, ada kata-kata nahwu di sini. Zaid nahwu itu seperti, ya, mithluhu. Seperti siapa? Seperti Ali. Nah, kemudian yang ketiga al-miqdar. Nah,
Al-miqdar ini adalah ukuran. Nah, contohnya apa? Indi nahwu alfin. Ya, indi aku memiliki. Nahwu ya. Eh, sejumlah alfin, seribu ya. Ai qadru alfin. Nah, maka di sini disimpulkan oleh Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi hafizallahu taala, wal ma'na al-awwal aktsaruha wa azharuha. Dan makna yang pertama ya, yaitu al-qasdu di sini itu lebih banyak dan juga lebih azhar, lebih nampak. Gitu teman-teman semua. Kita masuk pengertian ilmu nahwu secara istilah. Istilahan yaitu ilmun, dia suatu ilmu biusulin ya, mustanbatatin ya. Dia ilmu usul, ilmu dengan pondasi-pondasi yang mustanbatah, yang diambil. Mustanbatah dari kata istanbatah, yastanbitu istinbat ya. Istinbat itu apa? Pengambilan dalil. Gitu ya, istinbat, kesimpulan. Mustanbatah ini, mustanbatatin, dia ilmu usul ya, pondasi di sini maksudnya, asas dasar yang diambil min kalamil Arab, dari perkataannya orang-orang Arab. Gitu. Yu'rafu biha ahwalu awakhiril kalim. Diketahui dengannya keadaan akhir suatu kalimat ya. Nah, al-kalim, kata. I'raban wa binaan. Al-kalim ini bentuk jamak dari kalimah. Jadi kalimah dia memiliki dua bentuk jamak. Ada kalim, ada kalimat. Nah, gitu. I'raban baik secara i'rab yaitu berdasarkan perubahan akhir suatu kata, wa binaan yaitu berdasarkan tetapnya keadaan akhir suatu kata. Kita lanjut. Wa maudu'uhu, tema pembahasan, yaitu al-kalimatul arabiyyah min haitsu yabhathu an ahwali awakhiriha min jihatil i'rabi wal bina, yaitu kata-kata bahasa Arab ya, kata-kata bahasa Arab dari sisi yabhathu an ahwali awakhiriha, mencari dari keadaan akhir-akhirnya ya, dari sisi i'rab dan juga bina ya. Maksudnya apa? Menelaah keadaan akhir suatu kata. Jadi ini fokusnya ilmu nahwu ya. Tema pembahasan ilmu nahwu yang membahas akhir suatu kata, baik itu yang i'rab berubah maupun yang bina yang tidak berubah. Lanjut samaratuhu. Nah, ini penting sekali diberitahukan kepada orang-orang yang belajar ilmu nahwu. Hasilnya apa ketika kita mempelajari ilmu nahwu ini? Maka saunul lisani anil khata, yaitu menjaga lisan kita dari kesalahan yang disebut dengan lahan, penyimpangan dalam lafal maupun penyimpangan dalam makna. Gitu teman-teman ya. Fil kalami, dalam berbicara bahasa Arab, wal isti'anah, dan juga dalam rangka meminta pertolongan dengannya ya, ala fahmi ma'anil kitabi ya, untuk memahami makna-makna Al-Qur'an was sunnah. Begitu. Jadi ketika orang ini berusaha untuk memahami Al-Qur'an was sunnah, baru hijrah karena dia ingin memahami agamanya lebih dalam, maka hendaklah dia itu kalau bisa belajar ilmu nahwu ya, dari dasar gitu. Nah, ketika dia belajar ilmu akidah, maka diajarkan ilmu bahasa Arab. Agar apa? Ini penting sekali. Agar pemahamannya terhadap ilmu akidah, pemahamannya terhadap ilmu Al-Quran, ya, ini kan ilmu-ilmu yang sangat urgent untuk diberikan pertama kali. Terbangun dan dia memiliki pondasi yang kokoh di dalam dirinya. Tidak bisa ditipu dan yang semisalnya. Dan bahkan semakin merasuk ke dalam jiwanya dan akan tumbuh rasa cinta kepada kedua ilmu tersebut, baik ilmu akidah maupun ilmu Al-Quran, sehingga dia bisa melampaui kedua ilmu tadi, maksudnya mengunjungi ilmu-ilmu Islam yang lain. Baik, wa mukhatabatil arabi ya,
ba'duhum ba'dhan, dan juga mengajak bicara orang-orang Arab, ya, baik dari sebagian mereka dan sebagiannya. Kemudian kemuliaan bahasa Arab, kemuliaan ilmu nahwu cukuplah dengan kemuliaan dari hasilnya tadi, bisyarafi samaratihi. Kalau hasilnya berkaitan dengan Al-Quran, setiap apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, maka itu akan mulia. Ya, akan mulia teman-teman semua. Al-Quran saja dimuliakan, tidak boleh ditaruh di bawah, direndahkan. Ya, apalagi orang yang di dalam dirinya terdapat lafal-lafal Al-Quran, seorang penjaga Al-Quran, bukan hanya lafal yang dia jaga, tapi maknanya, maka dia akan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ilmu yang berkaitan dengannya sungguh luar biasa terhormat, apalagi ilmu yang menghantarkan untuk memahami Al-Quran, yaitu ilmu nahwu. Tanpa ilmu ini seseorang tidak akan pernah bisa memahami Al-Quran dengan benar. Nah, ini ada catatan kakinya ya. Nah, baik, i'raban wa binaan. Fabiwisatati ilmin nahwi na'rifu hukma akhar. Ya, dengan perantara ilmu nahwu kita bisa mengetahui hukum yang lain. Ya, setiap kata dari rofa, nah, atau nasab, atau jer, atau jazm, atau tetapnya satu keadaan. Ba'da tarkibiha, setelah penyusunannya fi jumlatin mufidatin, pada kalimat yang sempurna. Fama'rifatu hadzal ilmi, maka mengetahui ilmu nahwu ini sangatlah daruriyah, yaitu darurat, urgent, jiddan banget. Likulli man yumarisul kitabah, bagi siapa saja yang hendak melatih dirinya untuk menulis, ya, awil khitabah, ya, yaitu berkhutbah, berbicara agama, au tadrisi ulumil lughatil arabiyyah, atau mengajarkan ilmu-ilmu bahasa Arab. Orang belajar ilmu bahasa Arab tapi nggak mau belajar lagi. Ini harus dikoreksi, harus semakin dia terpicu jiwanya ketika mengajarkan suatu ilmu, maka semangat belajar harus semakin tinggi. Ya, khassah wa ghaib, khassatan, ya, secara khusus, dan selainnya, selain ilmu bahasa Arab secara umum. Nah, baik, kita lanjut. Wa nisbatuhu, dan nisbatnya itu, ya, minal ulumil arabiyyah, dari ilmu-ilmu bahasa Arab yang lain, yang jumlahnya itsna asyara ilman, yang telah kami jabarkan pada pertemuan pertama, ya, ke-12 disiplin ilmu tersebut. Wa wadi'uhu, dan peletaknya al-masyhur, yang terkenalnya, anna awwala man wada'ahu Abul Aswad Ad-Duwali, yang terkenal orang pertama kali yang meletakkannya, yaitu membukukan diskursus ilmu nahwu ini, adalah Abul Aswad Ad-Duwali. Ya, bi amri Amirul Mukminin, dengan adanya perintah Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Wa inna ma qultu, dan tiada lain aku mengatakan, yaitu pensyarah mengatakan ada kata al-masyhur, ya. Walam akul awwalu man wada'ahu. Nah, dan aku tidak mengatakan orang yang pertama kali meletakkan ilmu nahwu. Nah, jadi ada ikhtilaf di sini, yang meletakkan pertama kali diskursus ilmu nahwu siapa? Abul Aswad Ad-Duwali kah? Ada juga yang berpendapat bahwasanya sejatinya yang meletakkan atau membukukan ilmu nahwu, ya, foundernya itu adalah Imam Ali bin Abi Thalib. Atau bahkan ada pendapat yang lain. Nah, ini dikatakan al-masyhur oleh penulis. Kenapa? Li'annahu lam yujad sanadun sahihun, karena tidak didapati sanad yang sahih, ya, bin nasin ala dzalik, ya. Bin nasin yanusu ala dzalik, yang memastikan ala dzalik, atas hal tersebut, atas Al-Imam Abul Aswad Ad-Duwali adalah orang yang pertama kali membukukan. Nah, para ulama tarikh pun berselisih pendapat demikian. Namun yang terkenalnya demikian, siapa? Abul Aswad Ad-Duwali lah yang membukukan diskursus ilmu nahwu. Wa hukmuhu, dan hukum mempelajari ilmu nahwu al-wujubul kifai pada asalnya, yaitu wajib kifayah. Ingat, ada kata-kata wajibnya nih, wajib kifayah, tapi wajib yang cukup. Karena memang ketika dikatakan cukup, ya, hanya orang-orang yang memiliki kesempatan, ya, dan juga memiliki, ya, kemampuan. Nah, misalkan dia adalah seorang ustadz di daerahnya.
maka cukup kalau misalkan udah ada yang bisa bahasa Arab. Tapi waqad yata'ayyan, ya, waqad yata'ayyanu, dan terkadang menjadi ta'yin dia. Menjadi apa? Wajib ain. Ya, individu pun wajib mempelajari bahasa Arab ini. Ala ba'din, duna ba'din. Atas sebagian orang. Contohnya apa? Kaman arada tafsirul Quran. Seperti siapapun yang hendak ingin menafsirkan Al-Quran. Lah kita dong, kita ingin menafsirkan Al-Quran. Kita ingin memaknai Al-Quran. Kita adalah seorang penuntut ilmu, maka hukum yang melekat pada diri kita mempelajari bahasa Arab itu bukanlah wal wujubu kifai, tapi apa? Wajib ain. Ya, wajib ain bagi kita menuntut ilmu. Kita adalah seorang penuntut ilmu, notabene usianya masih muda. Terkadang kita pun juga terbawa membicara atau berbicara agama, teman-teman semua. Ya. Ya, ini ungkapan-ungkapan dari para imam terkait pentingnya mempelajari bahasa Arab. Ya, yajibu ala kulli muslimin ayata'allama min lisanil Arab. Wajib atas setiap muslim untuk mempelajari bahasa Arab ini. Di kitab yang baru ada tambahan ya. Nah, di kitab yang baru ada tambahan sedikit. Perkataannya Al-Imam As-Suyuti. Qala As-Suyuti fi syarhi alfiyatihi. Al-Imam As-Suyuti salah seorang ulama dari kalangan Syafi'iyah, bermadzhab Syafi'i fikihnya, di dalam syarah Alfiyah, wa qad ittafaqal ulama'u, maka sungguh para ulama telah bersepakat ala anna nahwa, bahwasanya ilmu nahwu ini yuhtaju ilaihi, dibutuhkan kepadanya fi kulli fanin, pada setiap cabang disiplin ilmu. Jadi cabang disiplin ilmu Islam mana yang nggak butuh bahasa Arab? Nggak ada. Semuanya butuh kepada pemahaman bahasa Arab. Ya min fununil ilmi, dari cabang-cabang disiplin ilmu. La siyama, apalagi tafsir. Ya, la siyama at-tafsir wal hadis. Apalagi tafsir Quran sama hadis yang berkaitan itu semua dengan bahasa Arab atau ilmu nahwu. Gagal paham dengan ilmu nahwu, maka bisa dipastikan gagal paham juga dia terhadap pemahaman Al-Quran dan juga hadisnya. Fa innahu la yajuzu, maka sesungguhnya tidak boleh li ahadin, bagi seorang pun, ayyatakallama fi kitabillah, yang dia berbicara tentang kitab Allah, berbicara tentang Al-Qur'anul Karim, ya, sampai dia itu menjadi orang yang memberikan perhatian kepada ilmu bahasa Arab, ya. Maksudnya apa? Dia belajar bahasa Arab. Li'anna al-Qur'ana Arabiyyun, karena Al-Qur'an adalah bahasa Arab, turun dengan bahasa Arab. Wala nafhamu maqasidahu, kata beliau. Dan kita tidak bisa memahami maksud-maksud Al-Quran illa bima'rifati qawaidil Arabiyah, kecuali dengan mengetahui kaidah bahasa Arab. Ingat, kaidah ya, bukan hanya sebatas percakapan, ngafalin ungkapan-ungkapan, takbirat-takbirat gitu. Karena kebanyakan orang hanya belajar bahasa Arab untuk sisi praktis sehingga tidak memperhatikan gramatikanya. Nah, karena susah kata gramatikanya. Baik teman-teman, kita masuk kepada ta'riful kalam. Ya, masih ada sedikit waktu, sedikit kita tuntaskan ini. Ta'riful kalam, yaitu definisi kalam, teman-teman semua. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, al-kalamu huwa al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wada'i. Nah, al-lafzu al-murakkabu al-mufidu bil wada'i ini menjadi definisi kalam menurut ilmu ulama nahwu, teman-teman semua. Apa itu kalam? Kalam itu adalah al-lafzu lafal, al-murakkabu yang tersusun, al-mufidu memberikan informasi bil wada'i dengan peletakan. Baik peletakan dari sisi bahasa Arab maupun peletakan dari sisi lisan orangnya yang mengucapkan, yaitu dengan cara sengaja, harus sengaja. Maka di sini dikatakan oleh pensyarah, beliau mengatakan apa? Aqulu wabillahi taufik. Aku mengatakan dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, memohon taufik. Bada al-musannifu, bada'a ini fil madi, bada yabda'u, al-musannifu fa'il. Maka kita terjemahkan dari subjeknya dulu ya. Kita mengikuti pola kalimat bahasa Indonesia. Penulis yaitu pengarang Al-Imam Ibnu Jurum bada'a memulai bil basmalah, dengan basmalah. Alal qawli bi annaha min kalamihi.
di atas perkataan bahwasanya haknya ini kembali kepada basmalah. Basmalah ini termasuk perkataannya. Jadi ada yang mengatakan Bismillah yang ada di awal matan Jurumiyah ini adalah tulisan Al-Imam Ibn Jurum. Tapi ada juga yang mengatakan tidak. Nah, beliau Syekh Ahmad bin Sabit Al-Usabi hafizallahu taala memilih pendapat yang Bismillah masuk pada perkataannya Al-Imam Ibnu Ajurum. Nah, kalau memang betul, untuk apa beliau memulai dengan basmalah di sini? Iktidaan menjadi maf'ul li ajlih teman-teman mansubnya ya, memberikan faidah alasan ya, yaitu apa? Karena mencontoh bi kitabil aziz, karena mencontoh kepada Al-Qur'an, yaitu dalam rangka mencontoh Al-Qur'anul Karim, kitab Al-Aziz. Wa ta'asiyan dan juga meniru Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi mukatabatihi dalam tulisan-tulisan Nabi Muhammad ya, surat-suratnya. Wa murasalatihi dan juga surat-surat Nabi Muhammad. Ya, ketika Nabi membacakan surat ini dan dituliskan oleh sahabatnya Zaid bin Sabit, beliau selalu mengawali tulisannya dengan lafal bismillah agar diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menjadi anjuran untuk kita, setiap kita ingin mencatat faedah ilmu, tolong di atasnya ditulis lafal bismillahirrahmanirrahim. Baik, al-kalamu 'inda an-nahwiyyin huwa majtama'a fihi arba'atu umurin. Ya. Maka al-kalam di sisi para ulama nahwu, huwa dia adalah apa yang berkumpul di dalamnya 4 perkara. Nah, yang terkumpul di dalamnya 4 perkara. Al-awwalu yang pertama ayyakuna lafzan. Yang pertama itu harus lafal. Lafal itu suara, nanti dijelaskan. Atsani ayyakuna murakkaban. Yang kedua adalah dia harus murakkab. Ats-tsalitsu ayyakuna mufidan. Yang ketiga itu dia harus mufid, memberikan informasi. Ya, sempurna kalimatnya. Ar-rabi'u dan yang keempat ayyakuna maudu'an, ay bil wad'il arabi. Yang keempat dia harus maudu'an, merupakan suatu perangkat yang diletakkan, yaitu apa? Bil wad'il arabi, dengan peletakannya orang Arab, yaitu dengan bahasa Arab. Nah, inilah kalam, harus terpenuhi 4 perkara ini. Fa ma'na lafz, maka makna lafaz ini adalah as-saut, itu suara. Perhatikan baik-baik ini definisi kalam. Kadang ada orang yang mengklaim dirinya paham kalam. Nah, jadilah perdebatan, perbincangan di daerah sifat Allah, ya, sifat kalam Allah. Nah, ini perdebatan panjang di sana. Nah, perhatikan baik-baik teman-teman semua. Ya, kita tidak akan membahas perdebatan itu karena kita sedang membahas ilmu nahwu. Ya. Fa ma'na lafaz, lafaz itu adalah as-saut. Ya, as-saut itu suara al-mustamil yang mencakup ala ba'dil hurufil hijaiyah, atas sebagian huruf hijaiyah, allati yang mana awaluha al-alifu. Awal huruf hijaiyah itu alif, wa akhiruha al-ya, dan akhirnya itu adalah ya. Ya, 27 atau 28 huruf hijaiyah. Nah, kabar yang kami dapatkan bahwasanya yang mengurutkan huruf hijaiyah ini adalah Nasr bin Asim Al-Laitsi. Nah, ulama Rasm dan ulama qiraat Al-Qur'anul Karim. Wadzalika nahwu, dan demikian contohnya kata Zaid, teman-teman semua. Ada kata Zaid di sini. Fa innahu lafzun, maka sesungguhnya kata Zaidun ini lafaz. Kenapa? Karena dia merupakan suara yang mencakup sautun mustamilun ala ba'dil hurufil hijaiyah. Huruf hijaiyahnya apa saja di sana? Ada 3. Ada zai, ada ya, ada dal. Ketika kita suarakan melalui lisan kita, maka jadilah lafal. Kemudian ketika kita telah membahas lafal, ya, maka keluar dari lafal, perhatikan, ada perkara-perkara dia suara nih. Dia suara tapi nggak masuk dalam perkara lafal, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai kalam. Seperti apa? Al-isyarah. Nah, isyarah, isyarat. Gitu. Nah, itu kan isyarat bisa ketika disuarakan. Ada juga isyarat yang tidak disuarakan. Contoh, pakai gerakan anggota tubuh. Begitu ya. Dan yang semisalnya. Nah, ini termasuk bukanlah lafal mimma laisa bilafzin. Fala tusamma kalaman 'inda nuhah, maka tidak dinamakan kalam menurut ulama nahwu. Lanjut. Makna murakkab.
Ya, makna murakkab. Makna murakkab. Murakkab itu adalah matarakkaba min kalimataini fa aktsar. Ya, fa aksarnya fa aksaru, fa aksara, fa aksari, teman-teman. Fa aksara. Ya. Matarakkaba min kalimataini fa aksara. Yang dimaksud dengan murakkab itu adalah yang tersusun dari dua kata atau lebih. Nah, tersusun dari dua kata atau lebih. Contohnya ada kalimat safara Muhammadun. Ini kan tersusun dari dua kata. Kata yang pertama adalah safara dan yang kedua adalah Muhammadun. Dalam hal ini, model seperti ini dikenal dengan susunan jumlah atau kalimat fi'liyah, kalimat verba. Kalimat yang diawali dengan kata kerja, yaitu safaro. Safaro kata kerja disebutnya fi'il. Muhammadun ini adalah isim, nomina kata benda disebutnya adalah fa'il, subjek. Lanjut lagi, al-ilmu khairu tijaratin. Ilmu sebaik-baiknya perniagaan. Al-ilmu. Nah, ini adalah kalimat nomina. Ya, kalimat nomina. Yaitu jumlah ismiyah. Kalimat yang diawali oleh isim. Kata benda ya. Al-ilmu ini kata benda. Kemudian khairu tijaratin. Khairu tijaratin pun isim. Berarti ini adalah kalimat yang tersusun dari isim dan isim. Disebutnya mubtada khobar. Al-ilmu di situ sebagai mubtada, khairu di situ sebagai khobar. Nah, qala al-alamah Ubaidi Rabbih Muhammad Asy-Syinkiti fi manzumatihi 'ala al-ajrumiyah. Nah, ini salah satu nazam jurumiyah juga ya yang digubah oleh al-Imam Ubaidi Rabbih Muhammad Asy-Syinkiti. Nah, kata beliau apa? Innal kalama indana faltastami'. Lafzun murakkabun mufidun qad wudi'a. Sesungguhnya kalam indana di sisi kami yaitu para ulama nahwu faltastami'. Maka hendaklah disimak. Yaitu apa saja? Lafzun murakkabun mufidun qad wudi yang telah diletakkan. Yaitu lafal yang tersusun yang memberikan faedah manfaat yang telah diletakkan. Nah, ini ada syarah Al-Kafrawi. Ini salah satu syarah juga. Ini tingkat syarahnya ya tidak untuk pemula. Syarah Al-Kafrawi. Ini i'rabnya ya teman-teman semua. Bisa dibaca nanti. Kita lanjut. Falmithalul awal, maka contoh yang pertama yaitu kalimat safara Muhammadun. Ini merupakan lafzun murakabun, lafal yang tersusun min kalimataini dari dua kata. Yang pertama ada kata safara dan as-saniyah yang kedua Muhammad. Wal mithalu sani dan contoh yang kedua juga apa tadi? Al-ilmu khairu tijaratin. Ini juga merupakan lafzun murakabun min salasi kalimatin yang tersusun dari tiga kata teman-teman semua. Ya. Yaitu al-ilmu, kemudian khairu, dan yang ketiga tijarah. Maka keluar dari pengertian murakkab, nah yaitu apa? Mufrad. Setiap kata yang hanya ada satu kata. Gitu. Yang hanya ada satu kata. Contoh di awal ketika mencontohkan al-lafzu, kata Zaid. Apakah itu sudah murakkab teman-teman? Az-Zaidu. Az-Zaidu. Zaidun. Zaidun. Murakkabkah? Tidak murakkab. Karena baru satu kata. Istilahnya mufrad, tunggal. Kemudian ya, fala yuqalu lahu kalam indan nuha, fala yuqalu lahu kalamun indan nuha. Maka tidak dikatakan padanya kalam menurut ulama nahwu. Baik, kita lanjut kepada makna mufid. Mufid itu adalah ma'afada faidatan tamatan yahsunu sukutul mutakallim 'alaiha. Ya, bihaitsu la yabqa as-sami'u muntaziran li syai'in akhar. Jadi mufid itu adalah apa-apa yang memberikan faedah secara sempurna di mana seorang mutakalim yang orang pertama melakukan pembicaraan ini dia terdiam ya, dia terdiam atas faedah tersebut saking padatnya faedah ya. Bahaitsu la yabqa as-sami, kemudian dari sisi tidak yabqa as-sami,
tidak tersisa lagi, yaitu pendengar menjadi orang yang menunggu, muntaziron dalam keadaan menunggu kepada sesuatu yang lain. Jadi ketika kita mengucapkan kalimat sempurna, si pendengar tidak menunggu lagi, menunggu apa? Eh, kalimat setelahnya untuk menyempurnakan kalimat sebelumnya. Karena memang kalimat yang diutarakan itu sudah sempurna. Sudah tersampaikanlah informasinya kepada si sami, yaitu pendengar. Contohnya hadara Zaidun. Contoh kalimat hadara Zaidun, jumlah fi'lnya lagi nih. Hadara adalah fi'il. Zaid telah hadir. Informasi apa yang didapatkan di sini? Nah, pertama kita harus mengkategorikan dulu hadara Zaidun ini adalah kalamun mufid. Ya, kalamun mufid. Ya, al-kalamu mufidun, yaitu adalah kalam ini mufid, memberikan faidah, li'annahu afada faidatan tamatan yahsunu sukutul mutakallimu 'alaiha wa hiya, ini dia informasinya. Al-ikhbar, pengkabaran dengan hadirnya Zaid, bihuduri Zaidin. Bihuduri Zaidin, dengan hadirnya Zaid. Nah, fa inna sami'a idza sami'a dzalika la yantaziru syai'an akhar. Maka sesungguhnya orang yang mendengarkan kalimat tadi, hadara Zaidun, jika mendengarkan kalimat hadara Zaidun, la yantazir, intazara yantaziru, menunggu. Dia tidak menunggu apa? Sesuatu yang lain. Karena sudah sempurna. Ya, sudah sempurna. Wa ya'uddu sukutuhu hasanan. Maka telah dianggap diamnya si pendengar ini apa? Dengan baik. Gitu ya, hasanan. Fakharaja bil mufid, keluar dari pengertian mufid, ya contohnya seperti Abdillah. Nah, ini susunan-susunan idofah, penyandaran satu kata kepada kata yang lain. Ya, apa sebutannya dalam istilah linguistik, frasa ya. Kurang lebih seperti itu. Abdullah. Jadi kan dua kata memang, tapi tidak memberikan informasi sedikit pun. Nah, Abdullah itu siapa? Kan kita tahu Abdullah artinya hamba Allah, tapi nama orang. Gitu. Nah, atau kalimat-kalimat yang ada syaratnya, ada lafal jikanya. Wa in qama Zaidun, jika Zaid berdiri, apakah sudah sempurna kalimat ini? Belum. Kita menunggu jawaban yang lain. Kenapa kalau Zaid berdiri, kan itu pertanyaannya. Nah, zalika mimma la faidata fihi. Contohnya hal tersebut di antara hal-hal yang tidak ada faidah padanya. Baik, kita masuk ke makna al-wadi', al-wada'ul arabi, yaitu peletakan orang Arab. An takuna al-alfadhu allati natakallamu biha min al-alfadhi allati wada'atha al-arabu lid-dalalati ala ma'na fil ma'ani. Nah, al-wada'ul arabi an takuna al-alfaz. Dia harus lafal yang natakallamu biha, kita berbicara dengan lafal tersebut. Ini terhasilkan dari lafal-lafal minal alfazi, dari lafal-lafal allati wadu'atha al-arabu, yang mana orang Arab ini telah meletakkan lafal tersebut. Gitu. Jadi kalau kita ingin mengutarakan suatu kalimat dan kalimat itu ingin dianggap sebagai kalam, kita harus mengutarakan kalimat itu sesuai dengan apa yang telah diutarakan oleh orang Arab. Berarti bahasa Arab yang kita gunakan. Liddalalati ala ma'nan, untuk menunjukkan atas suatu makna, minal ma'ani, dari makna-makna tertentu. Contohnya ada kata koma. Koma di sini fa innahu lafzun. Sesungguhnya dia lafzun. Lafzun apa? Lafzun Arabiyun. Lafal Arab. Kenapa demikian? Ja'alat sul Arabu. Ya, orang-orang Arab telah menjadikannya dalam penunjukan atas suatu makna. Apa makna yang ditunjukkan dari kata koma? Yaitu apa? Al-qiyam, berdiri. Ya, berdiri fi zamanil madi, pada waktu lampau, karena koma ini adalah kata kerja lampau, telah berdiri artinya begitu. Wa mithluhu, dan contoh yang semisal koma itu ada kata Zaidun, ya. Fa innahu lafzun arabiyyun, maka sesungguhnya dia adalah lafal Arab yang orang Arab telah menjadikannya dalan, yaitu suatu penunjukan ala ma'nan, atas suatu makna, dan maknanya di sini adalah zat, yaitu diri seseorang. Ya, allati wadu 'alaiha lafzun.
yang diletakkan lafal atasnya. Nah, ya, yang dimana lafal Zaid ini diletakkan atasnya. Wudi'a. Fa'idha kulta, maka apabila engkau katakan koma Zaidun, kalau engkau katakan koma Zaidun kalimat ya, kalimat apa? Kalimat verba jumlah fi'liyah. Koma kan fi'il. Kunta qad ista'malta, kunta, engkau telah ista'malta, istamala yasta'milu, engkau telah menggunakan kalaman Arabian. Engkau telah menggunakan kalamnya orang-orang Arab, yaitu engkau telah menggunakan bahasa Arab. Ista'malat hul Arabu, yang mana ista'malat hul Arabu, orang Arab ini pun telah menggunakannya fi kalamiha, pada perkataan-perkataannya, perkataan mereka. Nah, ya. Fakharaja bil wada'il arabi, maka keluar dari pembahasan wada'ul arabu, ya, al wada'il arabi itu adalah kalamul ajami. Nah, kalamul ajami ini perkataan orang ajam. Orang ajam ini adalah orang selain orang Arab. Seperti orang Turki, kat Turki wal barbar. Barbar ini berber ya. Apakah dia orang Arab? Tidak, yang ada di Maroko ya. Nah, dan yang semisalnya. Fala yuqalu lahu kalamun 'inda nuhah. Maka bahasa selain bahasa Arab tidak pernah bisa disebut sebagai kalam. Menurut siapa? Ulama nahwu. Kenapa harus menurut ulama nahwu? Ya karena ini bahasa Arab, yang membukukannya adalah ulama nahwu. Misalul kalamil jami'. Nah, contoh perkataan, contoh kalam yang mencakup kepada al-umuril arba'ah, kepada 4 perkara. 4 perkaranya tadi apa saja? Lafzun, murakhabun, mufidun, dan juga wada'un, yaitu wada'ul arabi. Contohnya kalimat apa? Yanjahul mujtahidu. Kita ungkapkan dengan suara yanjahul mujtahidu, maka ini adalah kalam, teman-teman semua. Ya. Faqauluhu ta'ala, maka firman Allah Subhanahu wa taala, ista'inu bis sabri was shalah. Nah, luar biasa kitab syarah ini. Beliau memasukkan contoh-contoh dari Al-Qur'an juga, ya, menjadi syahidnya. Ista'inu, mintalah pertolongan dengan sabar dan juga salat, di surah Al-Baqarah ayat 153. Fakulu wahidin min hadainil misalaini, maka setiap salah satu dari kedua contoh ini, maksudnya kedua kalimat tadi, kalimat apa saja? Yang kedua ini kan firman Allah, ista'inu bis sabri was shalah, dan yang kedua apa? Tadi ya, yanjahul jahidu. Orang yang bersungguh-sungguh akan berhasil. Ini yusama kalaman fistilahin nuhah. Dia disebut kalam dalam istilah nahwu. Ya, dalam istilahnya alinahwu. Kenapa demikian? Li'annahu jam'ul umur. Karena dia itu terkumpul 4 perkara. Padanya terkumpul 4 perkara. Fahuwa lafzun, ya. Perkara pertama lafzun, li'annahu sautun mustamilun ala ba'dil hurufil ijaiyah wa murakabun, ya, litarakkubihi, karena tersusunnya dia min kalimataini, dari dua kata. Ya, tersusunnya dia dari 2 kata, au aktsara, atau lebih. Mufid, ya, memberikan informasi, li'annahu afada faidatan tamatan yahsunu sukutu 'alaiha wa mawdu'un bil wada'il arabi li'annahu mimma ista'malathu al-arabu fi kalamiha. Ya. Baik, mungkin ini yang bisa kita dapati pada hari ini, yaitu konsep kalam, teman-teman semua. Ya. Silakan jikalau nanti ada pertanyaan bisa diutarakan di grup, ya. Contohnya juga itu ada banyak di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Jazakumullah wabarakatuh. khairan ya Ustaz. Wa iyyakum.